Saya melihat hasrat atau pergulatan, tepatnya pergulatan untuk berubah, itu adalah sesuatu yang asasi menurut saya, sesuatu yang historis dan kultural. Kalau ditanya bagaimana proses kreatif menulis itu berjalan pada diri saya kira memang sejak kecil saya terbiasa dengan kegiatan menulis. Bukan karena di sekitar saya banyak penulis, orang tua saya penulis, saudara-saudara saya penulis. Tidak, saya hidup di kampung kecil, bukan kota kecil, kira-kira 35 km dari Kabupaten Pekalongan, dan sampai dengan saya SMA kelas 1 listrik belum masuk sebetulnya. Dan menulis menjadi satu kebiasaan, terutama sebagai media komunikasi dengan anggota keluarga yang berjauhan, karena ada yang di Surabaya, ada yang di Jawa Timur sebagian besar. Menulis surat tentu saja, karena pada masa itu satu-satunya media komunikasi kalau berjauhan pasti menulis surat. Dan orang tua saya mengajarkan saya menulis surat secara periodik begitu kepada saudara-saudara yang tinggal jauh sejak saya SD sebetulnya, sejak saya kelas 5, kelas 6. Dan itu diminta untuk setiap saat menulis surat pada anggota keluarga. Dan dari situ barangkali bagi saya menulis ini bukan sebuah keistimewaan, bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang khusus. Ya kalau sekarang saya mungkin prinsipnya seperti yang metaforanya Scott, bahwa bagi ikan berenang itu bukan sesuatu kemewahan, bukan sesuatu yang khusus, karena menjadi bagian dari hidup sehari-hari ikan kan berenang gitu. Jadi saya kira itu kalau mencoba menggambarkan bagaimana proses kreatif menulis, dan itu terbawa tentunya sampai saya SMA, sampai saya kuliah, sehingga menulis menjadi media komunikasi bagi saya. Komunikasi dengan diri saya sendiri, komunikasi dengan orang lain, kira-kira begitu. Bahwa menulis adalah sudah menjadi media komunikasi saya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian kalau kita bicara buku pertama, misalkan Perlawanan di Simpang Jalan, saya kira yang pertama mungkin karena latar belakang saya sebagai orang kampung yang saya sebutkan tadi, maka ketika kuliah di kehutanan, saya tidak tertarik pada mesin-mesin kayu, saya tidak tertarik pada angka-angka hasil hutan kayu yang saat itu tahun 80-an menjadi primadona pendapatan negara. Saya tidak tertarik pada isu-isu lingkungan yang kata orang Jogja dakik-dakik gitu. Nah, saya tertarik pada hubungan
sosial antara masyarakat yang tinggal di sekitarnya dengan hutan-hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Itu yang menjadi pintu masuk saya menyukai dunia perhutanan sosial sebetulnya, atau kehutanan masyarakat. Skripsi saya yang adalah tentang penggembalaan. Jadi bagaimana para penggembala berinteraksi dengan hutan dan apa yang terjadi dengan hutan. Nah, itu yang mengantarkan saya bahwa sejak awal saya sangat tertarik dengan perhutanan sosial. Saat itu tahun 80-an belum cukup populer, tapi ketika tahun 90-an bersamaan dengan reformasi perhutanan sosial menjadi sangat populer, tentu saja saya menjadi bagian yang sangat intens di sana. Nah, yang kedua, saya melihat ketika tahun 90-an saya mulai aktif di dunia-dunia LSM, saat itu dengan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, dengan Yayasan Damar, terus dengan lembaga-lembaga LSM yang lain di tingkat nasional maupun regional. Ada yang ada yang tidak terlalu sreg ketika saya memahami bahwa perjuangan masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal atau yang memadai dari sumber daya hutan dengan cara perjuangan-perjuangan terorganisir seperti demonstrasi, seperti melakukan protes. Saya melihat orang-orang kampung saya, yang saya lihat orang-orang di sekitar hutan tidak terlalu tertarik dengan dunia itu sebetulnya. Menurut saya bukan karena mereka tidak mau atau tidak mampu, tetapi ya saya hidup dari orang-orang di sekitar saya di kampung. Ya, orang-orang menyikapi perbedaan pendapat, menyikapi sesuatu yang tidak disukai dengan cara yang sangat khas gitu. Nah, karena itu begitu saya tahu menemukan bukunya Scott tentang senjatanya orang-orang kalah, ya, atau The Weapon of the Weak, kira-kira begitu. Saya merasa ini dia, saya sangat cocok sekali dengan pendekatan yang dilakukan Scott. Dari situlah saya kemudian menjadi banyak membaca hampir semua karya Scott, saya kira, dari mulai Moral Economy, kemudian Senjata Orang-orang Kalah, The Art of Resistance, terus sampai Seeing Like State gitu. Saya mencoba membaca itu dan saya menemukan satu ruang bagaimana membaca semacam perlawanan masyarakat terhadap bukan pemerintah, terhadap suprastruktur dalam hal bagaimana mereka bisa memanfaatkan sumber daya hutan. Nah, yang kedua, dari situlah saya kalau melihat buku pertama Perlawanan di Simpang Jalan, itu sangat dipengaruhi oleh bukunya James Scott, karena saya secara eksplisit juga menyatakan saya memakai caranya James Scott, cara melihat bagaimana masyarakat rendahan atau masyarakat subkultur dalam istilah James Scott melakukan perlawanan dan kontes terhadap negara, terhadap suprastruktur. Nah, itu yang kemudian banyak mewarnai saya. Memang ada buku lain yang melahirkan, yang menjadi tumpuan untuk melahirkan Perlawanan di Simpang Jalan, bukunya Nancy Peluso misalkan, tentang Rich Forest Poor People. Tetapi saya harus akui bahwa bukunya Scott itu yang banyak mengilhami itu, dan saya sendiri sempat menulis email pada James Scott dan dibalas meskipun sangat pendek. Saya senang sekali saat itu. Meskipun setelah saya melihat lebih jauh, saat itu tahun 90-an saya menulis Perlawanan di Simpang Jalan, kesempatan yang saya gunakan adalah kesempatan emas, karena pada saat itu istri saya ambil PhD di Australia dan saya berangkat ke sana untuk menemani dia sekaligus menulis Perlawanan di Simpang Jalan, yang peneliti, sebetulnya ini hasil penelitian untuk tesis saya. Tapi tentu saja tesis harus memenuhi kaidah-kaidah akademik yang sangat terbatas secara ungkap, halaman, dan seterusnya. Maka kesempatan itu saya gunakan untuk menulis Perlawanan di Simpang Jalan. Nah, yang selanjutnya saya juga tidak sepenuhnya kemudian hanya mengulang-ulang cara pandangnya Scott. Karena setelah saya melakukan studi di
Randu Blatung yang saya sebut sebagai Wonomukti itu, saya melihat bahwa dalam beberapa hal saya kira Scott romantis juga. Tidak semua model-model senjata orang-orang kalah atau perlawanan masyarakat desa hutan kepada suprastruktur itu diekspresikan dalam bentuk perlawanan-perlawanan satiris lah, seperti gosip, perbuatan-perbuatan sembrono, terus kemudian pencurian kecil-kecilan. Ya mungkin ketika Scott melakukan studi itu di Sedaka, satu kampung pertanian di Malaysia, masih memungkinkan untuk itu. Tapi di tahun 90-an di Wonomukti, ketika semua infrastruktur sudah terbuka, media sosial meskipun belum seintensif sekarang juga sudah mulai, teknologi telepon ya sudah mulai masuk, dan orientasi masyarakat juga sudah mulai berubah. Saya juga buku itu juga banyak selain bukunya Scott dan kemudian bukunya Nancy Pelosi juga lahir dari buku banyak ditopang oleh bukunya Hefner yang Tengger kayaknya, tentang Tengger, saya lupa bukunya judulnya, tentang Tengger gitu. Nah di situ saya banyak mengambil hasil studi Hefner ketika melihat di era sekarang perubahan sosial itu sudah terjadi dimanapun. Dan saat itu Hefner dengan bagus melihat di Pegunungan Tengger pun masyarakat sudah mulai bergeser orientasi ekonominya, tidak lagi subsisten, tetapi mereka sudah mulai masuk ke dalam kelompok masyarakat yang oleh Hefner disebut sebagai masyarakat konsumsi, masyarakat yang sepenuhnya menggantungkan kepada pasar dan orientasinya sudah sama dengan kita. Nah saya melihat itu juga di Wonomukti, karena itu menurut saya perlawanan atau kontes yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di sana tidak semata-mata pencurian kecil-kecilan, tidak semata-mata gosip, tidak semata-mata perbuatan sembrono, tapi ada proses rasionalisasi yang saya tulis di buku itu di bab khusus bahwa beranjak dari cara pandang Scott itu adalah the weapon of the weak, tetapi pencuriannya bukan lagi pencurian kecil-kecilan karena orientasi ekonomi masyarakat sudah berubah. Karena itu menjadi saya sebut melampaui aksi kecil-kecilan. Nah itu yang menjadi landasan pijak untuk ke buku-buku berikutnya saya kira. Saya kira Perlawanan di Simpang Jalan adalah buku yang lahir dari sebuah buku, karena saya kira kalau saya membaca banyak tulisan orang mengakui bahwa tidak ada buku yang lahir dari ruang kosong, sebuah buku pasti lahir dari buku. Nah buku apa yang melahirkan Perlawanan di Simpang Jalan? Yang saya sebut 3 buku tadi itu, bukunya Nancy Pelosi Rich Forest Poor People, kemudian bukunya Scott tentang The Weapon of the Weak, dan kemudian bukunya Hefner tentang Geger Tengger ya, tentang Geger Tengger, bukunya Hefner itu. Dan di Perlawanan di Simpang Jalan saya membuat catatan yang cukup signifikan saya kira, sehingga saya mengatakan bahwa perlawanan kecil-kecilan itu untuk era sekarang sudah tidak menemukan konteksnya, karena masyarakat sudah menjadi bagian dari masyarakat konsumsi, apalagi sekarang. Nah dari situlah kemudian Perlawanan di Simpang Jalan mendapat, ya saya katakan mendapat apresiasi dari Tani Ali yang menulis pengantarnya. Segmen pertama untuk buku pertama saya adalah banyak pemikiran Scott yang mempengaruhi saya. Dan saat itu saya cerita sedikit sebagai jembatan bahwa ketika menulis Rajah Merah, tentu saya sebagai penulis pemula, penulis buku pemula, saya membutuhkan seorang yang menulis pengantar yang cukup relevan dan cukup punya outstanding begitu. Saat itu sebetulnya yang saya sasar adalah Nancy Pelosi. Nah, kita sudah menghubungi Nancy Pelosi lewat seseorang yang cukup kenal dekat dengan dia, tetapi Nancy berhalangan hadir, dan Nancy menyarankan agar pengantar buku ini ditulis oleh Tani Ali saja. Nah, kawan itu yang mencoba menghubungkan saya dengan Nancy Pelosi bilang ke saya bilang saya tidak kenal Tani Ali. Terus Nancy memberi satu clue, dia baru saja menerbitkan buku tentang perubahan sosial, tentang transformasi masyarakat pedalaman di Indonesia tahun 92 kalau tidak salah.
Buku pertama kan terbit tahun 2004 sebetulnya di bawah Yayasan Damar Buku Perlawanan di Simpang Jalan. Akhirnya iseng-iseng saya kirim pendahuluan ke Tanian Lee, dan setelah sebulan di luar dugaan Tanian Lee tertarik dan akhirnya memberikan pengantar yang bagi saya sangat tersanjung dengan pengantar itu. Karena Tanian Lee merasa sangat cocok dengan pendekatan buku itu dan sangat senang dengan buku itu, secara pribadi mengatakan kepada saya dan memberikan pengantar yang luar biasa. Dari situlah mulai masuk babak berikutnya persoalan kepenulisan buku saya. Tanian Lee setelah buku Perlawanan di Simpang Jalan terbit pertama tahun 2004 sekitar itu, beberapa tahun berikutnya mengontak saya dia untuk meminta saya untuk menerjemahkan Will to Improve, buku yang sedang dia tulis dan sudah selesai dan sudah diterbitkan. Saat itu belum diterbitkan bahasa Inggrisnya, tetapi sudah direncanakan akan terbit dalam bahasa Indonesia karena buku itu bercerita tentang pedalaman di Sulawesi Tengah. Nah, di luar dugaan, saya sungguh di luar dugaan. Saat itu saya sudah pulang dari Australia, saya di Jogja tinggal, dikontak Tanian Lee untuk terjemahan buku itu. Jadi saya belum pernah ketemu Tanian Lee sebetulnya ketika Tanian Lee nulis pengantar buku saya. Ya tentu saja tidak ada pilihan lain bagi saya. Saya merasa tersanjung yang kedua setelah mendapat kata pengantar yang bagus itu. Nah, tentu saja saya jawab iya, tetapi pertanyaannya apakah cocok terjemahan saya dengan visi atau selera Tanian Lee, karena buku dia yang pertama transformasi masyarakat pedalaman kayaknya ya, transformasi masyarakat pedalaman, transformasi masyarakat pedalaman, itu diterjemahkan oleh satu tim yang saya kira cukup bagus lah terjemahan itu. Nah, di luar dugaan Tanian Lee itu mengatakan, saya ingin terjemahan Will to Improve itu seperti buku Perlawanan di Simpang Jalan. Ada nuansa sastranya di sana. Tanian Lee kan sangat klinis kalau istilah orang-orang itu. Nah, saya mikir, oke lah saya coba. Karena itulah sejak tahun 2004 atau 2005 kali ya, saya mulai masuk proyek terjemahan buku Will to Improve. Saya terjemahkan sendiri awalnya, tapi kemudian akhir-akhirnya dengan Mas Pujo, dengan Pujo Smeti ikut membantu mengedit, dan tentu ada teman-teman lain karena itu buku yang sangat berat. Nah, itu babak berikutnya yang kemudian setelah itu tentu saja saya membaca transformasi masyarakat pedalaman di bukunya Tanian Lee yang pertama itu. Dan saya melihat, oh iya, jadi cara pandang Tanian Lee juga tidak terlalu jauh dengan cara pandang Scott, saya kira, yang tidak semata-mata membelah masyarakat pedalaman atau orang-orang cilik atau wong-wong cilik. Masyarakat orang-orang kecil itu kalau tidak terjebak pada kepasrahan buta, ya masuk dalam kemarahan membabi buta. Nah, seolah-olah kan ada dua kutub itu. Nah, itu yang saya melihat Tanian Lee menghindari itu dan mencoba melihat ruang-ruang yang lain. Akhirnya saya masuklah terjemahan buku Will to Improve. Dan babak ketiga yang bagi saya kejutan-kejutan semua, karena bagi saya kata pengantar itu kejutan. Kemudian meminta saya menerjemahkan Will to Improve juga sebagai sebuah kejutan, karena saya belum pernah ketemu orangnya. Nah, sejak ketika saya memberikan semacam dummy tentang pendahuluan yang sudah saya terjemahkan, baru saat itu Tanian Lee ke Indonesia, kita ketemu di Jakarta, ya tentu saja saya melalui foto mana orangnya gitu. Ternyata dia orang yang sudah sangat populer dan terkenal di Indonesia sebagai antropolog yang sangat hebat ya, dan saya telat mengetahui itu. Akhirnya ketemulah banyak diskusi dengan dia. Di tengah-tengah proyek penerjemahan buku Will to Improve, dia menawari saya beasiswa untuk mengambil S3. Dia melihatnya begini, meskipun kamu orang kehutanan, tapi tulisan kamu sangat etnografis. Dan karena itu, saya kira ini ada beasiswa ya untuk kamu, tapi antropologi ya saya senang sekali. Karena memang sejak mulai bergaul secara tulis-menulis dengan Tanian Lee, dan tentu saja saya banyak belajar menjadi murid dia, kira-kira begitu.
Ya, akhirnya masuklah babak berikutnya ketika saya mulai masuk ambil S3 di UGM di bawah bimbingan. Sebenarnya bimbingannya harusnya Taniali, tapi karena dia profesor di luar negeri tidak boleh menjadi promotor. Akhirnya dia menjadi co-promotor. Nah, promotornya Pak Profesor Hari, yang kemudian di tengah jalan karena mangkat, karena beliau berhalangan tetap, akhirnya digantikan Mas Pujo yang tadinya sebagai co-promotor yang ketiga. Mulailah saya masuk ke dalam babak yang ketiga, bahwa rupanya ketika di perlawanan di simpang jalan, saya membuat revisi tentang perlawanan kecil-kecilannya Scott, itu menjadi pijakan bahwa selanjutnya model-model interaksi masyarakat dengan sumber daya alam, bukan hanya hutan, dalam hal ini sudah masuk ke dunia pertanian dan perkebunan, itu masuk satu era baru. Karena tadi saya mengatakan masyarakat konsumsi Hefner menjadi pijakan saya untuk membuat revisinya Scott. Nah, Taniali memperkenalkan saya pada boom crop. Nah, sejak itulah saya banyak belajar, banyak menekuni tentang boom crop. Apa itu boom crop? Jadi rupanya perubahan-perubahan sosial yang dipicu oleh pertanian, perkebunan, dan kehutanan di era yang sekarang banyak dihadirkan banyak dihadirkan oleh boom crop, adalah tanaman-tanaman yang bisa meledak. Nah, disitulah lahir buku kedua saya tentang Rajah Merah di Ladang Kentang. Ini adalah tentang struggling atau pergulatan masyarakat lokal terhadap boom crop, terhadap tanaman-tanaman yang saat itu yang bisa memberikan ledakan-ledakan, kejutan-kejutan ekonomi. Kita tahu tahun 90-an, 80 sampai tahun 90-an tanaman kentang memberikan kejutan ekonomi di Dieng, karena sejak mereka menanam kentang di sana, maka perubahan sosial terjadi sedemikian hebat. Jadi orang-orang dataran tinggi yang paling atas seperti Puncak Wangi, kalau nama samaran buku yang pertama adalah Wonomukti, nama samaran yang kedua adalah Puncak Wangi. Ini adalah satu desa yang tertinggi di gugusan pegunungan Dieng, yang dulu sebelum mereka menanam kentang baru, saya katakan kentang baru karena sebetulnya sejak masa kolonial mereka mengenal kentang, itu hidup miskin, bahkan mereka keluar dari Dieng hanya untuk bisa makan, untuk mencari pendapatan dan penghasilan. Tapi sejak hadirnya kentang baru itu dan terjadi ledakan produksi yang luar biasa, karena memang kentang cocok ditanam di dataran tinggi, maka orang-orang mulai berubah. Orang-orang mulai berubah dari mulai yang tadinya menjadi petani miskin menjadi orang kaya baru pada akhirnya di sana. Tentu saja segenap sendinya berubah. Nah, disitulah saya belajar banyak dari Taniali melalui boom crop, bahwa ada relasi kapitalis yang kemudian terbangun ketika Hefner menyebut perubahan sosial itu bermuara pada masyarakat konsumsi, dan Hefner hanya berhenti sampai di situ. Taniali menarik lebih jauh. Perubahan sosial itu bukan hanya berhenti pada masyarakat konsumsi, tetapi melalui boom crop seperti kentang, karet, sawit kalau di luar Jawa, atau kakao di Sulawesi yang ditulis oleh Taniali, itu masyarakat mengikatkan diri. Saya katakan mengikatkan diri karena tidak diikat sebetulnya. Mengikatkan diri pada model-model relasi kapitalis yang itu adalah sebetulnya satu pergulatan baru. Nah, buku Rajah Merah di Ladang Kentang sebetulnya berkisah tentang bagaimana masyarakat di dataran tinggi di desa Puncak Wangi yang kemudian ingin mengubah nasib dari petani miskin menjadi bagian dari petani baru yang menjadi bagian dari dunia-dunia modern, meskipun resikonya harus memasuki era relasi kapitalis. Dan itu tidak mudah, karena kita tahu bahwa di dalam relasi kapitalis kredo utamanya adalah kompetisi, yang kedua adalah akumulasi, dan yang ketiga adalah disposesi. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang.
dan kita bisa tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Permutasinya meskipun tidak ada satu rumus bahwa orang kaya akan mesti pemenang, tidak. Saya melihat banyak orang kaya yang jatuh bangkrut, miskin di Dieng, dan banyak orang miskin yang kemudian juga tiba-tiba menjadi naik ke atas. Itulah ada aroma perjudian di situ sebetulnya. Nah, disertasi saya sebetulnya fokusnya pada perjudian ekonomi. Kalau di buku Raja Merah, saya tidak fokus pada perjudian ekonomi, tetapi semacam pergulatan masyarakat pegunungan untuk mengubah nasib dan menempuh resiko meskipun itu masuk dalam relasi kapitalis. Dan di sana tentu saja mengapa saya mengambil judul Raja Merah, karena memang sangat keras gitu ya, persaingan untuk bisa menjadi pemenang atau untuk bisa melakukan akumulasi. Ya, kalau di dalam relasi kapitalis, pemenang itu adalah orang yang berhasil melakukan akumulasi. Makanya ada, kalau David Harvey mengatakan yang terjadi adalah accumulation by dispossession. Jadi melakukan akumulasi dengan cara menyingkirkan orang lain, dan itu terjadi di kalangan masyarakat wong cilik pun ya sama. Nah, tentu saja di dalam atmosfer relasi kapitalis yang keras di puncak gunung di Dieng seperti itu, masyarakat membutuhkan satu ideologi-ideologi, satu keyakinan-keyakinan yang bisa menjadi semacam sandaran penenang. Dan itulah mengapa Rajah, kalau orang Jawa sangat paham tentang Rajah. Rajah itu adalah satu benda-benda yang mengandung mistik, kira-kira begitu, yang bersifat mistis, yang bisa ditaruh di dalam tanah untuk menyuburkan tanah, untuk menjaga kentang dari serangan rajah yang lain. Jadi ini menarik, relasi kapitalis yang terbentuk di dataran tinggi Dieng melalui boom crop kentang itu kemudian disikapi oleh masyarakat dengan memasukkan unsur kepercayaan, keyakinan, dan mistis. Karena itu menjadi bagian penting. Nah, lagi-lagi saya melihatnya, saya kira Scott masih punya andil juga di dalam buku Raja Merah di Ladang Kentang, meskipun itu adalah banyak sekali dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dan buku Tanian Lee tentang Will to Improve, tentang Land End buku dia, dan juga transformasi masyarakat pedalaman. Dan juga saya kira bukunya Singh juga banyak mempengaruhi. Bukunya Hefner juga masih menjadi referensi yang penting untuk Raja Merah di Ladang Kentang. Dan saya kira saya juga masih menggunakan cara berpikir Scott untuk mendudukkan bahwa Raja Merah itu adalah bagian dari cara masyarakat meredam agar tidak terjadi bentrok sosial antara orang yang berhasil melakukan akumulasi dan orang yang tersingkir. Jadi dengan mistifikasi, dengan menyandarkan diri kepada kepercayaan, pada akhirnya ya ini semua takdir. Memang saya harus menjual tanah, rumah saya harus saya jual untuk menutup hutang, tanah saya hilang, dan saya harus keluar dari Dieng, pergi ke kota atau ke tempat lain untuk mencari penghidupan lain. Ya ini semua sudah takdir. Kemudian ada mistifikasi. Jadi mistifikasi ini adalah bagian dari upaya meredam ketegangan sosial juga. Karena saya kira bentrok-bentrok sosial yang terbuka, terorganisir seperti yang dibayangkan oleh kalangan aktivis itu bukan atmosfer, bukan dunianya wong cilik lah. Kalau Scott itu sangat sinis mengatakan, ya wong cilik kan paham betul, meskipun mereka tahu bahwa mereka dipukilin, dikadalin, kalau dia bentrok habis-habisan, ujung-ujungnya dia nggak bisa makan juga, karena dia masih menggantungkan hidup lah dari orang yang lebih kaya. Setelah Raja Merah di Ladang Kentang, ada beberapa teman yang mungkin pernah membaca tulisan-tulisan saya, kan banyak tulisan lepas yang saya gunakan untuk seminar, saya gunakan untuk ikut nimbrung diskusi sastra teman-teman juga, karena ya sejak kecil saya suka membaca sastra ya, membaca karya sastra. Misalkan saya suka sekali dengan Senyum Karya Mennya Ahmad Tohari dan hampir semua novel dia, mungkin karena saya hidup sebagai orang kampung ya, ketika ekspresi kehidupan kampung itu bisa secara genuine diekspresikan, saya menjadi sangat tertarik dengan itu.
Yang kedua, Kunto Wijoyo juga banyak menulis tentang itu. Umar Khayyam ketika nulis Mangan Ora Mangan Kumpul, ketika nulis Para Priyayi. Bagi saya itu yang saya lebih terkesan itu, meskipun semua orang mengatakan kunang-kunang 1000 kunang-kunang di Manhattan-nya Umar Khayyam itu adalah masterpiece. Tapi bagi saya Mangan Ora Mangan Kumpul, karena mungkin lagi-lagi saya orang kampung, Mangan Ora Mangan Kumpul dan Para Priyayi menjadi lebih mewarnai. Nah, dari tulisan-tulisan lepas itu ada teman yang membaca dan kemudian men-challenge saya, Mas, ini kalau dikumpulkan di terbitnya kayaknya senafas deh dengan 2 buku Mas Heri yang Perlawan dan di Simpang Jalan dan Rajah Merah di Ladang Kentang. Saya kemudian mencoba membaca ulang dan setelah itu saya kaget, iya juga ya. Ternyata sejak tahun 90-an yang bisa saya ingat, karena saya bukan pustakawan yang hebat, bukan penyimpan arsip yang hebat, sehingga saya setengah mati ketika harus mencari tulisan saya tahun 80-an di mana, 90-an di mana. Akhirnya yang ketemu coba saya kumpulkan, saya baca ulang. Iya ya. Jadi saya sudah melihat pergulatan perubahan, mengubah nasib dari wong cilik menjadi orang yang bisa duduk di dalam era modernitas ini, sudah mewarnai hampir semua tulisan saya. Itulah mengapa tulisan saya tahun 90-an tentang isu lingkungan juga tidak terkesan ada idealisasi isu lingkungan. Saya seperti sinis terhadap idealisasi isu lingkungan, makanya ada semacam dilema lah, bahwa pelestarian lingkungan itu bisa berdampak agak serius loh bagi hasrat masyarakat ketika ingin mengubah nasibnya yang sepanjang hidupnya sulit begitu. Akhirnya dengan teman, dengan Ari gitu, dengan teman kita kumpulkan bersama-sama, dan kemudian ada yang menyarankan, Mas, dijadikan fragmen aja, tulisan-tulisan pendek. Tulisan Mas Heri kan yang Awan Terimpun Awan Membuyar, yang Perlawanan di Simpang Jalan dan Rajah Merah di Ladang Kentang itu kan cenderung serius, tebel gitu. Akhirnya saya sepakat fragmen, saya coba dikumpulkan fragmen, dan saya mencoba tulisan Gunawan Muhammad tentang fragmen kan ada. Gimana sih fragmen itu? Ternyata tulisan-tulisan pendek lah, letupan-letupan pendek. Nah, itulah mengapa ada yang tadinya hanya catatan harian, saya kumpulkan lah kira-kira. Dan nafasnya sama, adalah tentang pergulatan hidup wong-wong cilik untuk bisa berubah menjadi bagian dari kehidupan modern. Jadi akhirnya saya melihat Awan Terhimpun Awan Membuyar ini semacam benang merah dan tali pengikat dari Perlawanan di Simpang Jalan dan Rajah Merah di Ladang Kentang. Ada teman di Bogor yang dengan bagus mencoba melihat 3 buku itu dalam satu alur yang saya pikir iya juga ya gitu. Yang pertama, sebetulnya di Perlawanan di Simpang Jalan Mas Heri bicara konflik. Bicara konflik cuma disikapi dengan cara penyelesaiannya, resolusinya oleh orang-orang kecil lah gitu. Kemudian yang kedua di Rajah Merah di Ladang Kentang itu bicara tentang resolusinya. Resolusinya ya masyarakat menjadi bagian dari relasi kapitalis. Itu resolusinya, bukan masyarakat ingin mengubah sistem, membangun sistem baru, tidak begitu. Resolusinya masyarakat menjadi bagian dari relasi kapitalis. Nah, kemudian bagaimana pergulatan setelah dia masuk dalam relasi kapitalis, itu orang terlihat di Awan Terhimpun Awan Membuyar. Saya kira, wah iya juga ya. Akhirnya begitulah, setelah saya mencoba memilah-milah semua tulisan saya lah, dari mulai untuk kepentingan seminar, untuk kepentingan diskusi buku, maupun untuk kepentingan catatan harian saya sendiri atau refleksi penelitian, semuanya terkait dengan pergulatan kalangan masyarakat kecil untuk bisa menjadi bagian dari modernitas, kira-kira menjadi dari kehidupan yang layak lah, kehidupan yang layak dalam kacamata modernitas. Dan isu lingkungan menjadi tidak ada idealisasi lagi di sana. Dan ternyata benar juga ketika saya tulisan-tulisan saya tentang isu lingkungan yang bersifat global seperti perubahan iklim atau makro, agak sinis juga setelah saya baca gitu. Wah, ternyata saya ini memang sinis terhadap idealisasi isu lingkungan gitu kan, meskipun saya ini orang kehutanan. Jadi di Awan Terhimpun Awan Membuyar akhirnya begitu. Nah,
salah satunya kan juga ada resensi saya tentang Ulit ya, bukunya, novelnya Cak Mahfud, novel yang pertama. Dan Cak Mahfud pada akhirnya saya minta untuk menulis pengantar di Awan Terhimpun Awan Membuyar. Mengapa? Karena saya kira yang pertama saya melihat Ulit juga, kalau dalam kacamata saya ketika saya membuat resensinya Ulit, ya Ulit adalah satu contoh yang nyata, itu adalah perjuangan hidup orang kecil untuk untuk mengubah nasib dan masuk menjadi bagian dari modernitas begitu. Kalaupun harus migrasi ke Malaysia nggak apa-apa gitu kan. Terus kemudian kalaupun harus masuk dalam relasi kapitalis, siapa yang takut? Itu kalangan LSM aja kan yang tidak memperbolehkan itu gitu. Tetapi masyarakat sendiri saya masuk menjadi bagian dari itu. Dan setelah kemudian Cak Mahfud juga banyak terlibat di dalam penyuntingan buku, bukan penyuntingan buku ya, editing disertasi yang kemudian jadi buku Raja Merah di Ladang Kendang itu. Makanya saya kira Cak Mahfud orang yang pas lah untuk mengisi pengantar itu, karena dia mungkin beberapa kali membaca tulisan saya dan saya pernah juga menafsirkan novel dia dalam kacamata saya, sehingga bagi saya pengantar Awan Terhimpun Awan Membuyar bagi saya itu adalah dialog sebetulnya, dialog antara perubahan sosial yang dalam perspektif sastrawan dan yang satu dalam perspektif saya sebagai antropolog kira-kira. Nah akhirnya setelah sekian puluh tahun perjalanan itu dan dari 3 buku yang sudah saya tulis, saya melihat hasrat atau pergulatan, tepatnya pergulatan untuk berubah itu adalah sesuatu yang asasi menurut saya, sesuatu yang historis dan kultural. Jadi orang Dieng masuk dalam relasi kapitalis yang dipicu oleh Kendang tidak bisa dikatakan sebagai korban. Orang Kalimantan yang sekarang masuk dalam relasi kapitalis melalui komoditas sawit tidak bisa dikatakan sebagai korban, karena itu bagian dari pilihan hidup masyarakat untuk berubah juga. Kalau melihat lebih jauh ke belakang, hasrat perubahan itu sudah terjadi sejak lama. Nah, karena itu saya sebetulnya sedang menelusuri sekarang tentang kalau begitu betapa nenek moyang kita, kira-kira begitu, itu orang yang sangat tidak anti asing. Karena perubahan itu tidak bisa disandarkan pada sumber daya internal. Nggak bisa orang berubah tanpa berinteraksi dengan orang lain. Nggak bisa menurut saya. Itu orang berubah yang tiba-tiba berubah yaitu dapat wangsit, itu saya kira itu hanya ada mitos lah. Nggak ada itu orang. Orang berubah pasti ada proses interaksi, karena perubahan adalah proses negosiasi. Dan ya bagi saya proses negosiasi, apa yang disebut kearifan lokal sekarang itu adalah perubahan yang terjadi dari proses negosiasi dengan saat itu. Nah, kalau hasrat perubahan itu bersifat asasi, dan sifatnya historis dan kultural, maka interaksi dengan faktor-faktor eksternal, adoptabilitas atau kesediaan menerima unsur-unsur asing itu sesungguhnya sudah hidup dari dulu dan benar itu. Nah, saya sedang menelusuri melalui, karena saya tertarik pada Boom Crop setelah saya menjadi muridnya Taniali, kira-kira begitu. Saya tertarik pada Boom Crop. Akhirnya saya sedang menelusuri Boom Crop, menelusuri tanaman-tanaman yang sempat meledak begitu ya, sempat meledak atau sempat memunculkan lonjakan produksi hebat, sempat booming. Saya sedang menelusuri tanaman-tanaman yang sempat booming di masa lalu. Apakah masyarakat juga menyambutnya atau melakukan perlawanan hebat dengan demo atau mungkin mengorganisir diri? Dan ternyata tidak. Dan ternyata tidak. Masyarakat tidak melakukan penolakan pada faktor-faktor eksternalitas gitu, dan dia menyikapinya dengan cara wait and see. Kalau memang ada yang bisa, manfaat yang bisa dipetik, ya saya masuk di dalamnya. Itulah mengapa orang-orang Dayak di Kalimantan menanam karet
setelah sebelumnya menanam lada. Itulah mengapa orang-orang di dataran tinggi Aceh Tengah di Gayo nanam kopi. Setelah sebelumnya mereka juga sama-sama nanam lada, karena kita tahu kan dari catatan-catatan Lomba dan Anthony Reid sangat clear bahwa era globalisasi pertama sebetulnya era rempah-rempah, era lada, era pala. Dan bagi masyarakat tidak anti asing sejak dulu. Mereka melihat bahwa itu adalah bagian dari proses hak asasi untuk berubah. Nah, saya sedang menelusuri beberapa boom crop dari mulai karet, kemudian sawit, kemudian kopi, kemudian tembakau, kemudian yang terbaru tentu saja kentang ya. Dan ternyata apa? Itu semua adalah tanaman asing. Kentang, kopi, karet, kakao, lada, itu semua tanaman asing. Dan dengan senang hati, para nenek moyang kita itu, meskipun itu didatangkan oleh penjajah lah, itu mengadopsinya. Karet adalah alat transformasi sosial bagi orang Dayak untuk masuk ke dalam babak kehidupan baru ya, saya mengatakan. Dan hari ini mereka juga melalui sawit sedang mengubah karetnya jadi sawit. Masuk ke dalam babak kehidupan yang baru. Kopi juga menjadi tanaman yang mengantarkan orang-orang Gayo masuk dalam kehidupan baru. Kentang menjadi tanaman bagi orang-orang Dieng yang masuk dalam kehidupan baru. Kakao bagi orang-orang Sulawesi. Jadi siapa yang anti asing kalau begitu? Saya melihatnya, setelah melihat ini saya merinding kalau cerita ini. Betapa nenek moyang kita orang yang sudah sangat inklusif. Mereka tidak melakukan idealisasi pada apapun yang berbau lokal. Mereka mengadopsinya, bergulat di situ, seperti yang saya tulis di Awan Terhimpun Awan Membuyar. Ya, bahwa ada risiko, ada yang menang dan ada yang kalah, itu sudah menjadi bagian dari hidup. Akhirnya saya tulis, bukankah yang namanya kepahlawanan itu adalah penghargaan pada sebuah kegigihan untuk melakukan perjuangan perubahan? Bahwa ada yang mati, ada yang gugur, ada yang menang, lumrahlah itu. Nah, saya kira Awan Terhimpun Awan Membuyar yang judul itu saya sebetulnya saya meminjam istilahnya Clifford Geertz ketika Geertz dengan berapi-api menurut saya, tapi sangat cantik karena dia penulis etnografi yang luar biasa. Ya, mungkin bumbu-bumbu sastra di dalam etnografi saya banyak ilhami oleh cara Geertz menulis. Misalnya Geertz sangat sastrawi, saya kira hampir semua tulisan dia. Nah, itu yang saya sedang mempersiapkan ini. Kalau diberi umur panjang bisa survive di pandemi ini, saya kira saya ingin mendokumentasikan lah betapa nenek moyang kita, perubahan sosial itu sudah menjadi semacam bagian dari hak asasi yang tidak bisa, ya keniscayaan ya, dan melalui tanaman-tanaman yang datang dari luar itulah mereka masuk ke dalam perubahan, ke dalam babak baru kehidupannya. Karena bagi saya perubahan tidak mungkin kalau tidak ada unsur eksternal. Mengharapkan perubahan datang dari inner circle, dari dalam, ya saya tidak percaya terus terang. Perubahan harus selalu berinteraksi, karena perubahan itu proses renegosiasi. Nah, itulah saya kira mudah-mudahan sih harapannya 2022 lah paling lambat, atau ya 2022 lah paling lambat bisa selesai. Dan siapa tahu Interlude masih tertarik untuk membantu menerbitkan.